Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, tolong satu orang pimpin doa untuk teman-temannya. Ya, kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, makasih ya sudah bantu Ibu untuk memimpin doanya sebelum kita belajar pagi ini. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberitahukan kalian tentang materi yang akan datang yang akan kita bahas. Nah, Ibu kan sudah bilang sama kalian untuk cari tahu tentang apa sih materi ini supaya nanti saat kita belajar itu udah lumayan cukup paham tentang dasar-dasarnya sehingga kalian tidak terlalu bingung. Nah, tapi sebelum itu kita cek presensinya terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa nih hari ini yang nggak masuk atau masuk semua kali ini? Masuk semua Bu. Oh, masuk semua. Itu kok ada yang kosong satu itu di mana yang satunya itu? Oh iya Bu, Raja itu sakit katanya Bu. Oh, sakit. Oh, Ya. sakitnya betul-betulan apa gimana Raja itu? Iya sakit katanya Bu. Oke, Raja sakit ya. Iya. Karena minggu lalu dia udah sakit. Dia sakit ternyata ketahuan sama guru lain. Raja ini lagi bolos. Nah, ya udah kita sampaikan dulu masalah itu. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya, kalian pernah beli es krim nggak? Pernah Bu. Pernah? Ya, Pernah Bu. beli di mana? Yo, coba. Jawab. Saya biasanya beli di Indomaret Bu. Oke, selain Indomaret apa lagi? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Saya Bu. Silahkan. Saya pernah beli es krim di Mixu Bu. Oh, pernah beli es krim Biksu ya? Iya, Bu. Tapi, belum ada satu di antara kalian itu menjawab satu lagi. Satu tempat yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas nantinya. Nah, kalau memang belum tahu, mari kita lihat jawabannya. Nah, ini dia. Ini tuh es putar keliling. Biasanya yang berjualan ini tuh seperti abang-abang, bapak-bapak yang jual keliling es krim. Biasanya misalnya di komplek ini, di komplek di sana dan sebagainya. Bahkan ada yang lebih jauh kelilingnya, tapi ajaibnya es krimnya itu gak cair. Nah, padahal abangnya nggak bawa freezer loh. Kalau bawa freezer kan harus dicolok. Emang abangnya mau colok di mana freezernya? Nggak bisa kan? Nah, dari sinilah kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Kita akan cari tahu bagaimana cara abangnya itu bisa bawa es krimnya keliling tapi tidak cair-cair, padahal nggak pakai freezer. Kita akan masuk ke materinya, simak baik-baik dan catat apa yang perlu kalian catat ya. Oke, kita masuk ke apa itu sifat koligatif larutan. Ada yang mau menjawab, ada yang mau bantu Ibu menjawab apa itu? Saya Bu. Silahkan. Sifat koligatif itu seperti sifat larutan yang berubah kalau kita tambahkan sesuatu ke dalamnya Bu. Nah, betul, itu adalah salah satu pengertian. Nah, itu betul ya. Jadi ketika kalian punya suatu larutan, kalian masukkanlah suatu zat dalam situ. Nah, sifat dari larutan tersebut akan ikut berubah juga seiring zat yang itu kalian masukkan ke dalam larutan. Nah, tapi di sini yang perlu kalian ingat, tidak penting apa jenis zat yang kalian masukkan ke dalam larutan, tetapi yang paling penting itu adalah berapa banyak partikel yang kalian masukkan ke dalam larutan tersebut. Nah, itu yang akan mempengaruhi sifat dari larutan tersebut. Seperti depan ini, sifat koligatif larutan adalah sifat fisika larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zat terlarutnya. Nah, tulis berapa, misalnya apa aja jenis zat yang kalian masukkan ke dalam larutan itu tidak mempengaruhi. Tapi yang
mempengaruhi adalah berapa banyak partikelnya. Nah, kalau kalian masih belum mengerti terhadap pengertian Newton ini yang sudah teman kalian sebutkan, ada analogi sederhana, yaitu di sini kan ada lift. Nah, saat kalian masuk lift itu ada keterangan maksimal 10 orang. Jadi di lift itu seperti sifat koligatif larutan, itu tidak peduli dia orang yang masuk ke dalam lift itu tubuhnya tinggi, pendek, besar, kecil, itu nggak penting, karena yang penting itu apa? Itu yang penting itu adalah berapa banyak orang yang masuk ke dalam lift tersebut. Kalau lebih dari 10, dia nggak bisa, karena itu udah membatasi limit maksimal dari lift tersebut. Nah, itu contoh sederhananya ya. Kalau kalian masih bingung, lagi, nggak apa-apa, coba pahami terlebih dahulu dari pengertian yang sudah teman kalian sebutkan dan dari analogi yang tadi yang ibu sampaikan. Oke, di sini ada 4 jenis sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Kedua, kenaikan titik didih. Ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Yang menjadi fokus kita pada pertemuan ini dan beberapa pertemuan selanjutnya yang akan datang, yaitu penurunan titik beku. Jadi, siapkan diri kalian untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan membahas lagi lebih dalam materi penurunan titik beku ini. Ibu akan menjelaskan tentang apa itu penurunan titik beku. Tapi sebelum itu, kalian udah punya gambaran belum tentang bagaimana sih penurunan titik beku itu? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Boleh, silahkan. Titik beku itu seperti suhu di mana air mulai membeku ya, Bu? Nah, itu benar. Jadi titik beku itu adalah fase atau proses di mana dari bentuk cairan berubah menjadi padatan karena penurunan titik beku. Betul yang dikatakan teman kalian. Karena air murni itu membeku di suhu 0 derajat Celcius atau bahkan minus 0 derajat Celcius ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penurunan titik beku itu merupakan fenomena di mana titik beku suatu larutan itu lebih rendah dibandingkan titik beku pelarut murninya itu sendiri. Nah, karena kita ini bukan negara yang memiliki banyak musim seperti musim gugur, musim salju dan sebagainya, kita negara tropis ya. Jadi mungkin ada beberapa contoh di kehidupan sehari-hari ini kita tidak relate, kita tidak merasakan secara langsung bagaimana dampaknya pada kita, tetapi kita akan tetap belajar. Yang pertama itu adalah garam di jalan bersalju. Jadi biasanya di luar negeri itu kan ada salju. Nah, salju-salju itu seperti misalnya kayak hujan, dia tuh turun dari atas, turun sehingga itu menumpuk di jalan-jalan, di atap rumah dan sebagainya. Karena salju yang menumpuk di jalan itu cukup mengganggu dan walaupun sudah dikeruk nih, udah dibuang, tetapi jalan tersebut tetap terasa licin. Nah, warga-warga di sana biasanya mengatasi hal ini dengan menebarkan garam di jalan yang bersalju atau beku tersebut. Supaya apa? Supaya tidak licin, supaya tidak mengganggu kenyamanan berkendara, keamanan berkendara, dan orang-orang yang berjalan di tepi jalan itu juga aman, tidak jatuh dan sebagainya. Lalu yang kedua, nah, ini seperti apa yang Ibu sebutkan tadi, yang tampilkan gambar itu yang jual es puter. Nah, ini pembuatan es krim, campuran garam dan es batu menciptakan suhu sangat rendah agar es krim membeku dengan sempurna. Nah, ini adalah salah satu kunci di mana bagaimana abang-abang itu berkeliling jualan es krim walaupun nggak bawa freezer tetap beku. Es krimnya tetap tahan, nggak mencair karena menggunakan garam dan es batu. Nah, ternyata hanya dengan garam dan es batu itu bisa menjaga suhu dari es krim tersebut supaya tidak mencair ya. Nah, gitu. Biasanya juga contohnya itu sebenarnya nanti kalian akan melakukan praktikum tentang penurunan titik beku ini, tapi tidak sekarang ya. Nanti di pertemuan lainnya yang akan datang. Oke, mari kita lanjut.
Nah, yang ketiga ada cairan anti beku radiator. Etilen glikol ini dicampurkan ke air radiator agar tidak membeku di mesin dingin. Jadi, misalnya kalau kalian di luar negeri, kalian punya mobil, nah, jadi radiator tersebut tidak akan membeku karena etilen glikol itu dicampurkan ke air radiator sehingga tetap aman saat ingin menggunakan mobil. Lalu yang keempat ada pengawetan ikan dengan es. Biasanya di pasar, kalau kalian sering ikut ibu kalian ke pasar, ikut nenek kalian, nah saat melewati tempat lauk pauk seperti ikan, itu biasanya di dalam box-box itu terdapat ikan yang dikerubungi dengan es batu. Itu manfaatnya untuk menjaga keawetan dari ikan tersebut karena ikan ini termasuk ke dia itu mudah membusuk, cepat membusuknya kalau tidak dikasih es batu, ya dia akan cepat membusuk. Jadinya dengan bantuan es batu inilah itu memiliki efek yang sangat menguntungkan. Oke, kita selesai pada bagian contoh kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada surprise, yaitu uji pemahaman. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, air murni membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Jika kamu larutkan gula dalam air tersebut, apakah titik bekunya naik, turun, atau tetap? Mengapa demikian? Yang kedua, kenapa saat membuat es krim kita menambahkan garam ke dalam es batu di luar wadahnya? Nah, ketiga, manakah larutan yang titik bekunya lebih rendah, larutan gula atau larutan garam? Jika keduanya punya molaritas yang sama. Nanti kalian kerjakan, ditulis tangan ya, tulis tangan di buku, nanti difoto dan dimasukkan ke Google Classroom. Karena mengingat nanti ibu akan ada rapat nggak lama lagi deh, jadi kita maksimalkan ya waktunya ini. Kalian bisa habis ini langsung mengerjakan supaya tidak menumpuk nanti kalian sampai rumah nanti malah lupa, kecapean, tiduran, jadi lupa mengerjakan. Nah, bisa habis ini kalian langsung kerjakan, langsung kirim ke Google Classroom. Oke? Baik, kita sudah berada di penghujung apa ya? Penghujung pembelajaran. Baik, kita sudah di penghujung materi, penghujung waktu juga karena sebentar lagi ibu akan pergi untuk ke kantor untuk rapat. Jadi sampai di sini ya anak-anak semuanya materi untuk hari ini, yaitu penurunan titik beku. Nanti pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas lagi tentang penurunan titik beku ini, nanti juga ada perhitungan dan sebagainya. Jadi kalian boleh cari materi tambahan di internet dan sebagainya. Nah, sebelum itu kita simpulkan bersama-sama. Jadi, mari kita mengambil kesimpulan bersama-sama. Nah, pada dasarnya penurunan titik beku itu merupakan perpindahan atau suatu proses dari awalnya fasenya cair menjadi padatan karena penurunan titik beku tersebut. Karena air murni itu kan membeku di suhu 0 derajat Celcius atau minus 0 derajat Celcius, biasanya seperti itu. Nah, dari sifat koligatif sendiri dapat kita pahami bahwa yang mempengaruhi sifat koligatif tersebut itu bukan jenis zat yang kalian masukkan ke dalam larutan, tapi berapa banyak partikel yang kalian masukkan ke dalam larutan tersebut. Oke, mungkin sampai di sini saja ya materinya untuk hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami materi hari ini dengan baik, dan ibu harap kalian juga dapat belajar lebih giat lagi untuk materi kali ini. Gak cuma materi ini, untuk pokoknya kalian harus giat belajar untuk semua mata pelajaran. Kalian pahami dengan baik supaya apa? Supaya kalian mengerti nanti ketika ditanya tidak bingung. Nah, oke. Mungkin sekian yang ibu dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.